시작합니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 얼어! 움직이지 말고 그대로 있어요! 긴장하지 말아요! 무궁화 꽃이 피었습니다. 얼어! 무궁화 꽃이 피었습니다. 움직이지 마! Di musim pertamanya, Seong Gi-hun berhasil memenangkan permainan Squid Game. Ia mendapatkan hadiah 45,6 miliar won. Tetapi hal itu tak membuatnya merasa senang, melainkan merasa bersalah terus menghantuinya. Karena di balik uang yang sangat banyak itu, ada banyak pula nyawa melayang akibat permainan mematikan. Nah, di musim kedua ini, kita akan melihat aksi Seong Gi-hun untuk menghentikan permainan Squid Game. Lalu bagaimanakah ceritanya? Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Episode 1. Setelah memenangkan Squid Game di season pertama, Seong Gi-hun menjadi orang kaya raya karena mendapatkan hadiah uang 46,5 miliar won. Namun Gi-hun selalu merasa bersalah karena uang sebanyak itu ia anggap sebagai uang darah dari para pemain Squid Game yang telah mati. Alih-alih menikmati hidup sebagai miliarder, setiap hari Gi-hun selalu murung dan tak pernah terbesit sekalipun menggunakan uang hadiahnya untuk foya-foya. Bahkan kini Gi-hun tinggal di sebuah motel bekas yang tidak berpenghuni. Di sana Gi-hun membuat tempat persembunyiannya. Kini Gi-hun hidup sendirian dan ia pun punya satu misi yang sangat besar, yaitu menghentikan permainan Squid Game agar tidak ada korban jiwa lagi. Gi-hun lalu membayar semua hutangnya kepada rentenir. Setelah itu, ia meminta bantuan kepada rentenir itu untuk mencarikan sosok pria tampan, memakai jas rapi dan tas kerja di tangannya. Sosok itu selalu berjalan di stasiun bawah tanah. Dia selalu mencari orang hopeless agar dapat berpartisipasi dalam permainan Squid Game. Gi-hun ingin rentenir itu mencari sosok pria tersebut. Jika berhasil, maka ia akan memberikannya banyak sekali uang. Rentenir itu pun punya banyak anak buah, lalu memberitahukan misi Gi-hun dan meminta mereka membantunya untuk mencari pria itu agar dapat uangnya. Setiap hari, rentenir serta anak buah berada di stasiun kereta bawah tanah, mencurigai setiap pria yang mengenakan jas rapi. Tetapi mereka pun tak kunjung menemukannya. Setelah itu, kita melihat kehidupan seorang detektif bernama Jin Ho, yang sebelumnya di season pertama, ia menyamar sebagai salah satu petugas di permainan Squid Game demi mencari sosok kakaknya yang telah lama hilang. Dan di season pertama, ia mengetahui jika kakaknya yaitu In Ho merupakan sosok frontman, orang yang mengatur jalannya permainan Squid Game. Namun Jin Ho ditembak oleh kakaknya sendiri, kemudian ia jatuh ke lautan.
Jin Ho pun selamat dari peristiwa itu, kemudian ditolong oleh seorang pelaut. Namun kini Jin Ho masih penasaran dan terus mencari pulau di mana permainan Squid Game dilaksanakan. 2 tahun berlalu, Gi-hun tak kunjung menemukan pria berjas itu. Sementara Jin Ho tak menemukan pulaunya juga. Mereka pun sama-sama hampir menyerah. Hingga tiba di suatu hari, rentenir dan salah satu anak buah yang bernama Lee melihat sosok pria itu di stasiun bawah tanah. Terlihat ia bermain lempar kartu dengan calon peserta Squid Game yang baru. Kemudian ia memberi orang itu sebuah kartu nama. Jika berminat bermain Squid Game, maka orang itu bisa menghubunginya, nanti akan dijemput. Bos rentenir dan Lee segera mengabari Gi-hun apabila mereka melihat pria itu. Kemudian mereka disuruh untuk terus mengikutinya. Pria itu kemudian mampir ke toko roti lalu memborongnya. Setelah itu ia datang juga untuk membeli banyak lotre. Setelah itu ia datang ke tempat para gelandangan yang menyuruh mereka memilih antara lotre atau roti. Sementara itu, bos rentenir dan Lee terus memantaunya dari kejauhan. Tetapi ternyata para gelandangan itu kebanyakan memilih lotre gosok. Dan semuanya zong sehingga mereka tak mendapatkan apapun. Pria itu lalu membuang semua rotinya. Ia melarang para gelandangan untuk mengambilnya. Karena sebelumnya ia sudah menawarkan, tapi mereka menolak. Kemudian ia pun menginjak-injak semua roti itu seluruh. Setelah itu pria tersebut pergi menggunakan taksi dan mereka berdua terus mengikutinya. Hingga akhirnya tibalah di sebuah gang kecil. Mereka berdua segera menyerang pria tersebut. Namun ternyata pria itu sosok psikopat yang mampu melumpuhkan mereka berdua tanpa senjata. Sosok bos rentenir dan Lee sudah disekap di sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal pria itu selama ini. Ia pun mengajak mereka bermain game sweet. Siapapun yang kalah, maka orang itu akan mati. Hal itu membuat mereka berdua ketakutan, terutama Lee, tangannya sampai bergetar akibat merasa panik. 아무것도 안 되셨네요. 가위바위보. 하나 빼기. 그럼 이제 확률을 뒤집어 볼까요? 가위바위보. 하나 빼기. 가위바위보. 하나 빼기. 하나 빼기. 가위바위보. Dan akhirnya bos rentenir kalah. Kemudian ditembak kepalanya. 승리를 축하드립니다. Sementara itu, Gi-hun menjalankan mobil dengan ngebut, membuatnya kena tilang oleh polisi. Dan saat itu, polisi yang bertugas adalah Jin Ho, detektif di awal cerita tadi. Ternyata kini ia banting setir menjadi polisi lalu lintas. Jin Ho penasaran dengan Gi-hun. Ia merasa tidak asing dengannya. Ia pun baru ingat, Gi-hun adalah salah satu peserta Squid Game di season pertama. Ia mengetahui hal itu karena pernah menyamar sebagai salah satu petugas di sana. Malam harinya, Gi-hun menuju alamat yang telah di-Sherlock oleh rentenir siang tadi. Ia pun masuk ke markas pria psikopat itu. Akhirnya mereka pun bertemu. Sementara detektif Jin Ho menemukan alamat rumah Gi-hun. Ia memanjat tembok untuk dapat masuk ke sana. Sementara di sisi lain, Gi-hun menyebut pria itu sebagai anjing peliharaan para pendiri Squid Game. 저랑 게임 한번 하시죠.
Hal itu membuat harga diri pria itu menjadi rendah. Kemudian ia pun memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Episode 2. Detektif Jin Ho dapat melacak di mana mobil Gi-hun berada. Ia pun datang juga ke markas pria salesman itu. Dia pun menemukan Lee terikat di sana. Lalu Jin Ho melihat salesman sudah mati mengenaskan di sofa. Ia menganggap itu adalah ulah Gi-hun, lalu akan menangkapnya. Tetapi seketika Lee datang lalu memukulnya. Gi-hun mengikat tangan Jin Ho di kamar mandi. Ia menjelaskan bukan dirinya yang membunuh salesman itu. Lalu ia menceritakan misinya untuk menghentikan permainan Squid Game. Setidaknya dengan kematian salesman itu, tidak akan ada orang lagi yang daftar permainan Squid Game yang mematikan itu. Ji Ho pun ingin mengakhiri permainan itu. Akhirnya ia berpihak kepada Gi-hun. Kemudian Gi-hun mengajak Jin Ho serta Lee ke rumahnya. Ia memperlihatkan uang yang banyak hasil permainan Squid Game dulu. 게임에서 우승한 게 진짜였어요? 이건 거기서 죽은 모든 사람들의 난 이걸로 그놈들과 싸울 겁니다. Ia pun sudah membeli banyak senjata dan ada ruang latihan khusus untuk menembak. Itu semua ia siapkan untuk melawan para pemimpin dan penjaga di Squid Game. Gi-hun kemudian mencabut giginya agar dapat memasang gigi palsu yang sudah dilengkapi GPS, agar mereka semua dapat mengetahui kemanapun dia pergi. Tibalah di malam Halloween, banyak orang keluar malam dengan kostum yang menarik. Di saat itulah para petugas Squid Game mulai beraksi. Mereka mendatangi para calon pemain, lalu dipersilahkan untuk naik ke mobil mewah untuk diantar ke tempat permainan. Gi-hun, Jin Ho, dan Lee mencoba menangkap para petugas berkostum merah muda itu. Namun sayang, mereka malah disetrum sampai tidak sadar diri. Sementara itu, Gi-hun berhasil menyelinap, kemudian masuk ke mobil penjemputan. Ia pun berbincang dengan frontman lewat patung babi emas di hadapannya. Frontman bertanya apa yang Gi-hun inginkan, padahal ia sudah menang di season sebelumnya. Gi-hun hanya ingin permainan Squid Game dihentikan. Tapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukan. Sehingga akhirnya Gi-hun putus asa. Ia pun ingin datang kembali ke permainan Squid Game. Akhirnya permintaan Gi-hun pun disetujui oleh frontman. Lalu keluarlah gas bius membuatnya seketika pingsan. Ada sebuah mic kecil di balik baju Gi-hun, sehingga detektif Jin Ho dapat mendengarkan jika Gi-hun pergi kembali ke mainan tersebut. Episode 3. Pelacak GPS di gigi Gi-hun masih menyala. Detektif Jin Ho kemudian dapat melihat di mana permainan Squid Game itu diadakan, yaitu di sebuah pulau yang sangat terpencil. Ia meminta pelaut untuk mengantarnya ke sana dengan ditemani oleh Lee serta beberapa pasukan bersenjata lainnya. Sementara itu, Gi-hun akhirnya bangun dari pengaruh bius. Ia sudah pakai seragam Squid Game lagi. Dan ternyata nomor punggungnya masih sama seperti season 1 dulu, yaitu 456. Kemudian, kita melihat banyak karakter baru di sini, yang mana mereka semua mengalami masalah keuangan dan punya banyak hutang. Kemudian, para penjaga datang. Mereka menginformasikan tentang permainan Squid Game. Kini terdapat 456 orang peserta dan mereka akan bermain berbagai permainan anak. Siapapun yang berhasil akan lolos ke babak selanjutnya. Tetapi jika kalah, maka akan tereliminasi. Bagi siapapun yang memenangkan permainan ini, maka ia berhak membawa pulang uang sebesar 45,6 miliar won. 이번 게임에 걸린 총 상금은 456억입니다. Permainan pertama akan segera dimulai, yaitu lampu merah dan lampu hijau.
Mereka semua kemudian masuk ke sebuah lapangan besar dan sudah ada boneka raksasa yang menunggu di sana. Gi-hun berharap detektif Jin-ho segera menemukan tempat ini supaya bisa menyelamatkan banyak orang dari game mematikan tersebut. Namun ternyata pihak Squid Game sudah melepas GPS pada gigi Gi-hun sehingga detektif Jin-ho tak dapat lagi melacaknya. Namun detektif yakin Gi-hun ada di pulau terpencil itu sehingga ia masih berusaha mencarinya. Di sisi lain, banyak orang menganggap remeh permainan lampu merah dan lampu hijau karena itu permainan anak yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Gi-hun kemudian mengambil tindakan. Ia berteriak di hadapan semua orang. Jika permainan ini bukanlah permainan biasa, jika mereka kalah akan langsung mati dibunuh. Tentu tidak semua orang percaya dengan ucapan Gi-hun. Alih-alih takut, mereka semua malah tertawa, menganggap Gi-hun adalah orang gila. Gi-hun akhirnya mengaku ia adalah peserta dari season pertama yang telah memenangkan permainan ini dan ia harap semua orang dapat mengikuti instruktur darinya. Kemudian permainan dimulai. 무궁화 꽃이 피었습니다. Gi-hun maju sebagai pemimpin. Ketika kepala boneka itu berputar, ia berteriak agar mereka semua tidak boleh ada yang bergerak. Dengan arahan dari Gi-hun, banyak orang selamat di menit awal. 무궁화 꽃이 피었습니다. 움직이지 말고 그대로 있어요! 긴장하지 말아요! 무궁화 꽃이 피었습니다. 얼어! 무궁화 꽃이 피었습니다. Namun, hal tak terduga selalu terjadi, di mana seorang lebah menyengat leher wanita cantik. Alhasil ia langsung ditembak oleh boneka laknat itu. Akhirnya mereka percaya permainan itu benar-benar mematikan. Beberapa orang menjadi panik lalu berusaha keluar dari tempat tersebut, padahal kepala boneka sedang mendeteksi. Alhasil banyak orang tereliminasi secara sia-sia. Peserta yang masih bertahan mulai bermain dengan serius, berusaha agar nyawanya tetap aman. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, oh. Dan akhirnya mereka semua pun dapat menginjak garis finish sebelum waktu 5 menit. Ternyata, para peserta yang gagal bukan ditembak oleh boneka laknat, melainkan oleh para petugas lur. Kita pun melihat seorang petugas perempuan yang bernama Kim Woo menembak para pemain dengan senapannya. Setelah permainan selesai, banyak peserta merasa trauma. Mereka memohon agar dapat keluar dari tempat ini. Pihak Squid Game selalu memberikan mereka semua kesempatan untuk keluar dari sini.
Sesuai perjanjian awal, mereka akan melakukan voting suara apakah permainan akan terus berlanjut atau dihentikan. Total peserta yang tereliminasi di permainan pertama ada 91 orang. Nyawa mereka masing-masing dihargai 100 juta won. Jadi total hadiah yang mereka dapatkan adalah 9,1 miliar won. Sementara jumlah pemain yang selamat ada 365 orang. Berarti jika permainan dihentikan, mereka akan mendapatkan uang masing-masing sebesar 24 juta won. Beberapa orang menganggap 24 juta won sangat kecil, padahal mereka telah bermain permainan yang mengancam nyawanya. Lagi pula dengan uang 24 juta, mereka masih belum bisa bayar hutang di kehidupan nyata. Proses voting pun dimulai. Jika memilih permainan dilanjutkan, disuruh untuk menekan tombol O, sementara berhenti, tekan tombol X. Orang yang benar-benar ketakutan langsung menekan tombol X, sementara beberapa orang yang masih ingin mencari uang di sini memilih tombol O. Singkat cerita, hasil voting mereka seri, 182 untuk O dan 182 untuk X. Namun ada satu peserta lagi yang belum melakukan vote. Dia adalah peserta dengan nomor punggung 001. Wajahnya terasa tidak asing dan sebenarnya dia adalah sosok frontman, kakaknya detektif Jin Ho. Kini ia malah mengikuti permainan ini. Dan 001 pun menekan tombol O, sehingga permainan pun masih harus dilanjutkan. Gi-hun merenung karena ia gagal mempengaruhi semua orang untuk menghentikan permainan ini. Ia pun dihibur oleh temannya yang bernama Jung Bae yang ikut main juga di Squid Game season kedua ini. Kemudian 001 datang menemui Gi-hun. Ia bertanya kenapa Gi-hun kembali lagi ke permainan ini, padahal di season sebelumnya pernah menang. Gi-hun mengatakan ia ingin menghentikan game ini dan ia terdapat menikmati uang yang ia dapatkan dari permainan kemarin, karena itu adalah uang darah dari para peserta yang tereliminasi. Mendengar alasan itu, nomor 001 jadi berpihak kepada Gi-hun dan mulai membantunya agar permainan ini segera berakhir. Lalu banyak orang bertanya pada Gi-hun apa permainan selanjutnya agar mereka memiliki strategi. Seingat Gi-hun, permainan yang kedua adalah dalgona. Mereka harus memotong bentuk sesuai dengan gambar. Dan yang paling mudah adalah segitiga, sementara yang paling sulit adalah payung. Permainan kedua pun dimulai, tapi ternyata season kali ini beda dengan sebelumnya, di mana permainan kedua bukan lagi tentang permain dalgona, melainkan permainan secara berkelompok. Mereka pun disuruh berkelompok sebanyak 5 orang, lalu harus melakukan permainan anak sebanyak 5 macam. Pertama adalah permainan lempar kartu, yang kedua permainan lempar batu, ketiga permainan gongki atau lemparan dadu, kemudian yang keempat permainan gasing, dan yang terakhir permainan tendang bola dan harus dilakukan secara 5 kali tanpa terjatuh. Tetapi kaki mereka semua diikat secara bersamaan, jadi butuh kekompakan yang sangat kuat untuk menyelesaikan permainan ini. Bagi siapapun yang lolos, maka mereka akan selamat. Sementara bagi kelompok yang tidak berhasil menyelesaikan permainan itu dalam waktu 5 menit, maka mereka akan langsung ditembak di tempat selur. Permainan dimulai, 2 kelompok dipanggil. Kelompok pertama berisi laki-laki semuanya, sementara kelompok kedua berisi seorang waria, nenek tua serta anaknya, lalu ada seorang dukun, dan juga seorang perempuan introvert. Semua orang merasa pesimis jika kelompok 2
tak akan bisa menyelesaikan permainan itu. Permainan dimulai, dua kelompok itu mulai berjalan, dan benar saja, di permainan pertama, yaitu melempar kartu, kelompok 2 sangat lama di sana, karena wanita introvert itu terus saja gagal. Sementara kelompok para pria sudah berhasil dan lanjut ke babak kedua. Waria itu menyemangati wanita introvert, lalu menyuruh agar membalikan kartunya sebelum dilempar. Dan ternyata cara itu berhasil, membuat tim mereka lanjut ke babak kedua. Kemudian keadaan berubah, di mana kelompok 2 langsung berhasil melempar batu. Sementara kelompok para pria, lemparannya terus meleset, memakan banyak waktu di sana. Kelompok 2 mulai masuk ke babak 3, yaitu permainan lempar dadu. Di saat itu, nenek yang akan memainkannya. Tentu nenek ahli, karena itu merupakan permainan semasa kecilnya. Sehingga tim mereka lolos ke babak keempat. Di sisi lain, kelompok para pria masih saja di babak kedua melempar batu itu. Parahnya orang yang melempar sangat ketakutan, bahkan ngompol di celana. Permainan keempat adalah gasing. Saat itu dukun yang akan memainkannya. Ia pun merasa panik, sehingga gagal mengikat tali itu. 포기하면 너는 천지신명이 아니라 내 손에 먼저 죽어. Lalu ia pun ditenangkan oleh Waria, sehingga dukun itu pun dapat konsentrasi. Kemudian berhasil memutar gasingnya. Tanpa diduga, tim yang semulanya dianggap remeh dapat melaju sampai babak kelima. Sementara tim yang berisi laki-laki itu masih terjebak di babak kedua. Sementara waktu hanya tersisa beberapa detik lagi. Babak kelima, permainan terakhir adalah menendang bola sebanyak 5 kali tanpa terjatuh. Saat itu Waria yang akan memainkannya. Ternyata sifat laki-lakinya masih sangat besar, sehingga ia dapat menendang bola itu sebanyak 5 kali tanpa terjatuh. Kemudian mereka harus berlari sampai ke garis finish sebelum waktu habis. Dan pada akhirnya mereka pun selamat. Sementara tim para laki-laki masih terjebak di babak kedua dan langsung ditembak secara brutal. Apakah kelompok Gi-hun akan berhasil memainkan permainan ini? Mengingat di dalam kelompoknya ada seorang wanita hamil. Kita saksikan kelanjutan episodenya di video berikutnya. Masih dalam agenda permainan kedua, banyak tim yang kalah karena kurang kompak. Tapi tak sedikit tim yang berhasil pula karena penuh strategi. Hingga akhirnya tim Gi-hun maju. Di babak pertama, wanita hamil akan bermain lempar kartu. Ternyata ia ahli memainkan itu, sehingga mereka lolos ke babak kedua. Di sana, Junbae yang akan melempar batu, dan seketika ia berhasil melakukannya. Permainan ketiga adalah lempar dadu. Tim mereka dapat lancar memainkannya. Setelah itu adalah permainan gasing. Peserta 001 yang akan memainkannya. Dia adalah tokoh frontman yang sedang menyamar menjadi peserta. Dia pura-pura tidak bisa melakukannya,
sehingga gasing tak dapat berputar. 어릴 때 많이 해본 거 맞아요? 이게 병신 새끼. 아무도 그쪽 탓 안 해요. Tapi akhirnya gasing itu berputar juga di saat detik-detik terakhir. Kemudian mereka pun langsung maju ke babak kelima. Di sana Gi-hun segera menendang bolanya. Semangat besar membuatnya berhasil menendang 5 kali tanpa terjatuh. Mereka berhasil lolos dan selamat. Sementara itu tim sebelah gagal, lalu seketika ditembak. Banyak pemain gugur di permainan kedua ini, sehingga jumlah uang yang mereka dapatkan semakin besar. Beberapa orang menjadi berpikir, semakin banyak permainan yang mereka mainkan, semakin banyak pula peluang mereka untuk mendapatkan uang lebih besar. Maka dari itu, saat sesi voting dimulai kembali, beberapa orang yang memilih berhenti sebelumnya malah berbalik menjadi ingin lanjut untuk bermain. Pada sesi voting kali ini, banyak orang ingin tetap melanjutkan permainannya. Di sisi lain, polisi Junho serta pasukannya terus mencari di mana pulau tempat permainan Squid Game diadakan. Namun mereka pun tak kunjung menemukannya. Keesokan harinya, permainan ketiga akan segera dimulai. Mereka pun harus naik ke sebuah panggung yang berputar-putar. Dan sudah ada 50 kamar yang telah disediakan. Permainan dimulai. Setelah musik berhenti, operator memberikan instruksi agar mereka berkumpul sejumlah 10 orang. Setelah itu harus segera masuk ke dalam kamar yang telah disediakan. Jadi di dalam kamar harus ada 10 orang, tidak boleh lebih ataupun kurang. Bagi siapapun yang belum masuk ke dalam kamar dalam waktu yang telah ditentukan, maka orang itu akan langsung ditembak. Pokoknya banyak drama di permainan ini, di mana sang anak rela meninggalkan ibunya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai ada sahabat yang rela berkhianat. Intinya di dalam game ini harus memikirkan diri sendiri. Soalnya yang awalnya teman bisa menjadi musuh. Lagi pula pemenangnya hanya akan tetap satu. 영미야! 언니! 영미야! 영미야! 너 때문이야. 나 아니었으면 당신도 죽었어. 너 때문이야. 너 아니었으면 살릴 수 있었어. 시간이 없었다고. Pada akhirnya game telah selesai. Banyak juga para pemain gugur dalam game tersebut. Sementara jumlah uang hadiah semakin bertambah. Beberapa orang sudah merasa cukup dengan uang itu dan memilih untuk menghentikan permainannya. Acara voting kembali dimulai. Kini banyak orang menekan tombol X. Dan pada akhirnya hasilnya seri. Oleh karena itu, voting akan dilakukan lagi esok hari. Sekarang mereka diberikan waktu untuk berpikir. Sementara di sisi lain, ternyata pelaut
yang dipercaya oleh polisi Junho merupakan salah satu petugas Pinkguard dari Squid Game, sehingga ia sengaja membuat mereka tersasar agar tidak dapat menemukan pulau Squid Game. Di masa-masa itu, banyak pemain saling mempengaruhi untuk menekan tombol O atau X supaya satu kubu dapat menang. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang saling membunuh agar uang hadiah semakin besar dan jumlah voting dari satu kubu dapat unggul. Pokoknya orang-orang di sana berubah menjadi menyeramkan. Ketika malam hari, operator menyuruh semua orang untuk segera naik ke atas kasurnya. Jika tidak, maka akan dieliminasi. Dan di saat itulah terjadi kekacauan, di mana kubu O menyerang kubu X, berniat akan membunuhnya supaya kubu O dapat menang dan meneruskan permainan. Di saat itu, para petugas Pinkguard datang untuk menenangkan keadaan. Namun Gi-hun serta beberapa orang lain telah membuat rencana, yaitu menyerang pasukan Pinkguard. Setelah mereka lumpuh, senjatanya akan diambil. Gi-hun akan menyelinap ke ruangan frontman, padahal frontman yang sebenarnya ada di dekat bersamanya, yaitu peserta 001. Tapi saat itu, 001 ikut serta dengan Gi-hun untuk melaksanakan aksinya. Beberapa orang yang bersedia ikut dengan Gi-hun untuk melawan frontman depan mengambil senjata. Tanpa disangka, waria itu maju, bahkan dia paham cara menggunakan senjata. Yang ternyata sebenarnya saat dulu dia adalah mantan tentara. Namun dia ingin operasi ganti kelamin, jadi ia butuh banyak biaya sehingga ikut game ini. Tetapi sekarang itu tidaklah penting, mereka harus menyerang frontman agar game ini berakhir. Gi-hun serta pasukannya segera bergegas menuju ruangan frontman. Lalu mereka berperang dengan para Pinkguard. Awalnya mereka dapat bertahan, tetapi banyak Pinkguard baru yang turun diperintah oleh frontman. Gi-hun dan sahabatnya yaitu Chun-bae akan menuju ke ruangan frontman, sementara yang lainnya mencoba bertahan melawan Pinkguard yang terus menyerang. Senapan terus ditembakkan hingga mereka habis peluru, sehingga waria terpaksa turun ke kamar untuk mengambil peluru di saku Pinkguard yang masih tersimpan di sana. Tetapi sayang, Pinkguard lain datang membuat waria itu tak bisa kembali ke medan perang. Sementara itu di medan perang, mereka yang kehabisan peluru malah diserbu oleh para Pinkguard lainnya. Hingga akhirnya mereka pun ditembak. Sementara itu, 001 rupanya berkhianat. Ia menembakkan pasukan lainnya oleh pistolnya sendiri. Dan Gi-hun sudah hampir sampai ke ruangan frontman. Namun akhirnya ia terciduk. Hanya teman Gi-hun yang ditembak, sementara ia dibiarkan selamat. Setelah itu, cerita pun selesai. Di akhir film, kita melihat ada beberapa peserta yang melihat boneka raksasa itu, dan ternyata ada versi laki-lakinya. Kemudian muncul lampu hijau. Film benar-benar berakhir. Ceritanya gantung banget ya seluruh. Sepertinya akan ada season ketiganya untuk menjelaskan apakah Gi-hun bisa menyerang frontman dan menghentikan permainan Squid Game.